Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Faradiba Khumaira, jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah auditing tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuran lainnya. Pertama, pengertian auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemahaman auditing. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi. Kriteria untuk mengevaluasi informasi kuantitatif beragam, misalnya, dalam audit laporan keuangan historis oleh Kantor Akuntan Publik, entitas ekonomi dalam perseroan terbatas, bahan bukti informasi, auditor harus mempunyai kemampuan memahami kriteria dan yang terakhir menyusun laporan audit kepada pemakai laporan keuangan. Perbedaan auditing dengan akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Fungsi akuntansi bagi badan usaha dan masyarakat adalah menyajikan informasi kuantitatif tertentu yang digunakan oleh pimpinan entitas ekonomi maupun pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Perbedaan antara akuntansi dengan auditing adalah proses akuntansi yang pertama short document, jurnal, general ledger, financial statement. Dan proses auditing meliputi financial statement, general ledger, jurnal, dan short document. Aspek ekonomi dalam permintaan akan auditing. Penyebab informasi yang diterima tidak andal adalah 1. Jauhnya informasi, 2. Bias dan motif penyedia, 3. Data yang sangat banyak, 4. Transaksi pertukaran yang kompleks. Cara untuk mengurangi risiko informasi tersebut adalah 1. Pemakai memverifikasi informasi, 2. Pemakai berbagi risiko informasi dengan manajer, 3. Laporan keuangan yang diaudit sudah disediakan. Hubungan antara auditor, klien, dan pemakai eksternal. Di sini, auditor akan mengeluarkan laporan yang diandalkan oleh para pemakai eksternal untuk mengurangi risiko informasi. Pemakai eksternal pemberi modal terhadap klien, dan klien akan menyerahkan laporan keuangan kepada pemakai, dan klien akan menugaskan kepada auditor. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik adalah 1. Jasa atestasi atau attestation service. Attestation service yaitu jenis jasa asuransi di mana KAP mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asertasi yang disiapkan pihak lain. Jasa asuransi dapat dilakukan oleh akuntan publik. 5 kategori jasa atestasi. 1. Audit atas laporan keuangan historis. 2. Audit atas pengendalian internal atas laporan keuangan. 3. Review laporan keuangan historis. Hubungan antara jasa audit, jasa atestasi, dan jasa asuransi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis audit. 1. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi yang terukur yang dapat diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Asumsi dasar audit laporan keuangan akan dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda. Yang kedua, audit operasional. Audit operasional ini merupakan penelaahan atas bagian maupun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Pelaksanaan audit ini dan hasil yang dilaporkan lebih sulit untuk didefinisikan daripada jenis audit lainnya. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi informasi terukur dalam audit operasional cenderung objektif.
Audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk mempertimbangkan apakah audit telah mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan pihak yang dimiliki otoritas lebih tinggi. Perlunya audit. 1. Risiko informasi. Hubungan isu. Selanjutnya perlunya audit. A. Risiko informasi. Yang pertama, hubungan yang tidak dekat antara penerima dan pemberi informasi. 2. Sikap memihak dan motif yang melatar belakangi pemberi informasi. 3. Data yang berlebihan. 4. Transaksi pertukaran yang kompleks. B. Pengurangan risiko informasi. 1. Verifikasi informasi oleh pihak pemakai. 2. Pemakai menanggung risiko informasi bersama-sama dengan manajer. 3. Dilakukan audit atas laporan keuangan. Jenis-jenis auditor. 1. Auditor pemerintah. Auditor pemerintah bertugas untuk melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintahan. 2. Auditor intern. Auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. 3. Auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.